Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulida Nur Rahma. Saya mahasiswi semester 1 dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 2511101095. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas video dari salah satu mata kuliah filsafat umum, yaitu menjawab soal-soal ujian semester. Jadi di sini untuk soal pertama mempertanyakan mengenai berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Karena gini teman-teman, seperti di video sebelumnya ya, karena ini adalah soal UTS juga, jadi ada di video sebelumnya yang sudah pernah saya upload bahwa berpikir itu adalah dasar, sedangkan berfilsafat itu di atasnya berpikir. Jadi kalau misalnya kita berpikir, ya masa ya kita langsung bisa ke ranah yang lebih tinggi lagi? Tentu tidak dong. Tapi kalau kita berfilsafat lebih tinggi daripada berpikir, jadi jelas kita sudah melalui ranah berpikir itu, karena ada step by stepnya ya teman-teman. Lalu untuk soal kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat. Di sini ada yang pertama itu dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi dulu pada awalnya itu, karena filsafat itu kalau tidak salah pertama dari Yunani kan, saya senang banget itu baca tentang mitologi dewa-dewi Yunani. Mereka itu menjelaskan suatu fenomena alam dengan mitos. Jadi gini, misalnya ada tsunami. Itu ada tsunami tuh. Nah, tsunami itu datang karena Dewa Poseidon lagi marah, jadi kita harus memperkuat lagi nih iman kita gitu. Kurang lebih mitosnya seperti itu ya teman-teman. Karena itu, tapi kan namanya tetap maju kan, maksudnya kehidupan itu terus berjalan. Jadi sedikit banyaknya timbul keraguan, dan keraguan ini akhirnya mendorong manusia untuk berpikir dan mulai mempertanyakan hingga akhirnya melahirkan filsafat dan ilmu pengetahuan di Yunani kuno. Lalu, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Kalau kita lihat langit malam yang begitu indah, kita pasti bakal bertanya-tanya, kok bisa ya? Indah banget sih, siapa sih yang buat? Nah, dari pertanyaan itu akhirnya mendorong kita untuk melakukan penyelidikan dan mencari tahu asal-usul dan struktur alam semesta. Ini sebenarnya balik lagi prosesnya untuk mencari kebenaran. Lalu ada angan-angan melahirkan filsafat. Angan-angan di sini itu kita artikan sebagai imajinasi yang kreatif yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia punya kadar imajinasinya masing-masing, nggak semuanya sama ya. Tapi karena kemampuan ini, manusia itu jadinya tidak hanya menerima apa yang ada, tapi mereka itu mulai membayangkan, sehingga lahirlah cabang filsafat seperti metafisika. Metafisika ini mengkaji hal-hal di luar fisik, dan etika politik mengkaji nilai ideal dan tata kehidupan yang seharusnya. Lalu ada juga nih soal ketiga, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Di sini yang pertama kita bahas adalah periodisasi filsafat Yunani. Ada filsafat Yunani kuno, yaitu awalnya mereka masih kental dengan alam. Ada beberapa step by stepnya, yaitu prasokratif berfokus pada kosmos, lalu ada klasik berfokus pada manusia, ada Helenistik dia berfokus pada etika, dan akhir ini ke agama, khususnya agama Kristen. Lalu ada filsafat abad pertengahan, ini melanjutkan daripada Yunani kuno yang akhirnya tadi kan dia sintesis dengan agama kan. Di sini ada 2 step, filsafat Islam. Tokohnya itu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Lalu skolastik Eropa, sistematis ajaran gereja, ini lebih logika Aristoteles ya untuk menjelaskan doktrin Islam. Lalu ada filsafat modern. Kalau di filsafat modern itu dia melepaskan dari gereja, jadi dia ke epistemologi. Lalu ada filsafat kontemporer. Di kontemporer ini lebih ke menanggapi krisis budaya dan perang dunia. Lalu yang kedua ada filosof besar Islam. Filosof besar Islam itu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Al-Kindi mengintegrasi pemikiran Aristoteles, menekankan kesadaran antara filsafat dan agama. Al-Farabi dia filsafat politik. Ibnu Sina
Dia ini bergerak di bidang kedokteran, karyanya sangat bagus sekali. Terus ada Ibnu Rushd, dia komentator terbesar karya Aristoteles. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Kalau kalian tahu, kata pertama yang turun, wahyu pertama itu adalah Iqra, bacalah. Jadi manusia itu pertama oleh Allah disuruh untuk belajar. Konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam. Sekularisme itu dia pemisahan antara agama, ya akal dan iman. Bahasanya pemisahan akal dan iman ya teman-teman. Sedangkan kalau filsafat Islam itu integrasi filsafat dan agama dipandang saling mendukung. Nah, terus ada soal keempat. Soal keempat itu dia jelaskan filsafat menurut objeknya. Filsafat menurut objeknya itu ada dua, objek material yaitu yang ada, dia itu kayak alam semesta, dan objek formal itu sudut pandang. Jadi dia yang formal itu bagaimana cara kita untuk menelaah lagi daripada objek material. Lalu bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Karena berfilsafat itu sebenarnya mengajarkan kita untuk berpikir. Jadi sebelum mendapatkan informasi, kita akan memikirkan dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang informasi tersebut. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need you right now. So don't let me down. You think I'm losing my mind.